Begitu luasnya cakupan makna yang ada di surat Qaf terkait dengan kekuasaan Allah. Padahal belum dikaji per ayat. Apakah surat Qaf boleh dijadikan bacaan favorit setelah surat-surat favorit yang dibaca oleh Rasulullah? Ya, tentu ini sangat bagus ya, ya. Kan inti atau esensinya adalah jangan sampai kamu awam terhadap surat Qaf, ya. Ya kita ngandelin salat-salat Id kita nyaris nggak ada, ya. Ya, orang mau baca, ya. Antar imamnya ada, masih terhalang oleh jamaahnya. Jamaahnya belum di request, jangan banyak-banyak Ustaz ya. Ya, ya. Ketakutan duluan dibacain Qaf Al-Qamar, ya. Kajian-kajian kita ya jarang. Apalagi ibu-ibu nggak mungkin hadir sholat Jumat, ya. Ya. Dan kalaupun hadir sholat Jumat nggak mungkin juga khotibnya baca surat Qaf seperti yang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tersisa adalah ya usaha mandiri, ya. Ya sholat sunat kita, ya sholat wajib kita baca surat Qaf. Mungkin sholat duha sholat duha kita selain wadduha nambah misalnya surat Qaf 5 ayat, ya. Ntar sholat sunat tambah lagi 5 ayat lagi terus, ya. Artinya ya dari awal sudah saya katakan ini harus menjadi surat yang familiar bagi umat, ya. Dalam kondisi sarannya belum ada, tentu eh, berusaha secara mandiri akan tetap terpuji bagi orang beriman. Ya. Ya, walaupun kita katakan, andai kata kita sudah familiar terhadap surat Qaf, mungkin kita akan mengatakan, kok kayaknya dampaknya nggak signifikan. Misalnya itu ya, misalnya kita kayaknya nggak terasa ada keimanan yang kuat, ya. Ya. Maka jangan pesimis begitu, ya. Kamu harus bisa katakan, saya sudah akrab aja, keimanan saya belum seperti yang diinginkan surat Kaf. Gimana saya nggak akrab? Ya. Ataupun ya segala sesuatu kan berproses. Mungkin tahun ini kamu sudah hafal surat Qaf tapi belum terasa dampaknya. Siapa tahu ke depan ya semakin, ya, berproses sehingga betul-betul menjadi orang yang betul-betul menikmati surat Qaf. Ya, ya, saya punya pengalaman, ya, saya masih usia mungkin sekitar 18 atau 19, ya. Ya, saya ala kulli hal di bawah 20, ya, tapi sudah sering diminta jadi imam, ya. Kadang-kadang saya baca Qaf gitu waktu itu, berarti tahun 80-an itu, ya. Ada makmum-makmum yang nggak boleh saya baca Qaf kapanpun, nangis terseduh-seduh nggak karu-karuan, ya. Ya. Ya, saya remaja waktu itu nggak paham, ya. Bingung aja. Kenapa orang senangis itu, ya? Ya, 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 waktu remaja, ya. Sampai akhirnya saya tanya, Syekh, gimana antum segitu terharunya baca surat Qaf? Kok saya nyantai-nyantai aja, ya? Ya, kata Syekhnya, sabar aja, ya. Ya, iman itu ibaratnya air yang dididihkan di atas kompor. Memang bisa langsung mendidih katanya. Kan nunggu dulu kata-kata beliau itu. Ya. Dan sampai akhirnya betul apa yang Syekh katakan itu. Ya, setelah sekian tahun pelajari lagi, baca lagi, ya, sampai akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan. Ya. Wallahu a'lam.